semua ke Betlehem. Shalom saudara-saudariku semua. Pada hari ini kita akan mengadakan kebaktian Natal. Walaupun di tengah pandemi yang masih tetap berlangsung, ada berita sukacita, ada berita duka cita. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatunya Tuhan pasti bekerja dan Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk kita. Mari kita buka kebaktian ini dengan pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan sepanjang tahun ini. Ajar kami Tuhan untuk terus bertahan dalam iman kami melewati setiap lembah kehidupan. Biarlah tangan-Mu yang selalu menjaga, biarlah hanya dalam-Mu sumber kekuatan dan perlindungan. Kami serahkan waktu kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan menyanyikan lagu pertama kita, Imanku Bertahan. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, ada tangan-Mu menjaga, janji-Mu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan. Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesatan. Kau perisai perlindungan, padamu Tuhan imanku bertahan. Mari kita katakan sekali lagi. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, ada tangan-Mu menjaga, janji-Mu yang meneduhkan
Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesatan, Kau perisai perlindungan padamu Tuhan. Imanku bertahan, Kau alasan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesatan, Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesatan, Kau perisai perlindungan padamu Tuhan. Imanku bertahan padamu Tuhan. Imanku bertahan padamu Tuhan. Imanku bertahan. Mari kita buka Alkitab kita. Pada hari ini pembacaan Alkitab akan diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32 yang berbunyi, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk. Seorang anak telah lahir ke dunia ini, dan dengan kelahirannya kita bisa diselamatkan. Mari kita sambut dia sebagai juru selamat dunia. Biarlah di hari Natal ini kita tidak saja merayakannya, tetapi kita bisa semakin dekat dengan Raja Damai. Seorang
lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injili Cecep Lukman. Mari kita buka hati kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Percaya Bukan Karena Melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenggam dalam hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal di tahun ini, tahun 2020. Semoga damai dari Tuhan, damai Natal senantiasa ada pada kita. Saudara-saudara, sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami mohon anugerah-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pesan yang penting bagi kami, supaya pada Natal ini kami boleh bersukacita, mendapatkan damai dan sukacita yang sejati dari Tuhan. Mohon berkat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tadi sudah membaca, saudara-saudara, Injil Lukas pasal 5, satu bagian yang mengisahkan tentang panggilan Tuhan Yesus kepada Lewi, si pemungut cukai. Nah, yang akan menjadi fokus kita, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, saya akan bacakan kembali. Demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan melaksanakannya. Saudara-saudara, kita memiliki kecenderungan untuk bersikap ekstrim di dalam banyak hal. Bersikap tidak adil, ya, atau bersikap berat sebelah. Nah, begitu juga saudara-saudara di dalam memandang perihal dosa atau keberdosaan, dosa orang lain. Saudara-saudara, pada saat ini kita sudah mengalami atau melihat ada banyak hal yang di dalam zaman-zaman dahulu, saudara-saudara, kita kategorikan atau kita kelompokkan sebagai perbuatan dosa, namun saat ini dianggap bukan lagi sebuah dosa atau menjadi sesuatu yang biasa. Ambil contoh misalkan, saudara-saudara, ungkapan kebencian
yang diucapkan atau diungkapkan di dalam media sosial, saudara-saudara, untuk beberapa kalangan itu dianggap sebagai bentuk ekspresi, bentuk kebebasan berpendapat. Ada lagi saudara-saudara, mungkin di dalam konteks keluarga, kenakalan atau kekurang ajaran anak-anak waktu kecil, saudara-saudara, yang mungkin melakukan sebuah perlawanan kepada orang tua, dahulu kita anggap sebagai sebuah perbuatan yang tercela, yang salah, bahkan berdosa. Tetapi saat ini bisa dimaknai, saudara-saudara, sebagai bentuk kreativitas atau semacam ungkapan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, saudara, ada banyak hal sebetulnya kalau saya mau mengambil contoh ya. Contoh-contoh anggapan-anggapan orang pada saat ini melihat segala macam perbuatan yang kita dahulu katakan sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa. Tetapi saat ini dianggap itu sebagai hak pribadi. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, ditangkap seorang artis wanita yang terlibat di dalam aktivitas kejahatan pelacuran online. Ya, kalau tidak salah seperti itu istilahnya. Nah, saudara, pada waktu ditangkap lalu kemudian seperti biasa banyak wartawan berkerumun lalu bertanya. Salah satu pengacaranya mengatakan, artis ini apa salahnya? Apa dosanya sehingga harus diperlakukan seperti itu atau diberikan perhatian begitu besar? Nah, jadi saudara-saudara, masyarakat saat ini sudah biasa menganggap bahwa apa yang dahulu kita kategorikan sebagai perbuatan salah bahkan dosa, sebagaimana yang dikatakan di dalam Alkitab atau kitab suci, itu sebuah pelanggaran, sebuah dosa, kita anggap dengan istilah-istilah yang baru sebagai sesuatu yang bukan dosa. Ada banyak hal, saudara, ya, ada banyak sekali. Ya, mungkin itu masuk dalam kategori kejahatan publik, ya, atau perbuatan kriminal barangkali. Artinya dipandang secara sosial ini mengganggu, salah. Tetapi saudara, kalau mengatakan hal itu sebagai sebuah dosa, artinya berhubungan dengan Tuhan, masyarakat saat ini sudah tidak mau menganggap demikian lagi atau mengatakan hal itu lagi. Sehingga saudara-saudara, kalau ada seseorang yang tidak melakukan sebuah tindak kriminal, artinya tidak diatur di dalam hukum pidana misalkan, tetapi secara sosial atau secara etika moral, dahulu kita anggap ini perbuatan dosa, pada saat ini mungkin kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah, saudara-saudara, jadi sikap yang permisif, ya, membolehkan, serba mengatakan bahwa itu adalah hak pribadi saat ini luar biasa terjadi. Nah, tetapi saudara-saudara, ekstrim yang lain atau sikap cara pandang yang lain yang berlawanan dengan hal yang tadi adalah sikap menghakimi, dan itu yang seperti dituliskan di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ini. Saudara, di dalam pasal 5 yang bagian yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dikritik oleh para ahli Taurat dan orang Farisi karena Yesus berjumpa dengan Lewi, seorang pemungut cukai. Dan bukan hanya berjumpa, tetapi Tuhan Yesus memanggil Lewi, mengajak Lewi untuk menjadi muridnya dan kemudian hidup di dalam persekutuan hubungan guru dan murid. Nah, saudara-saudara, orang-orang Farisi menganggap ini perbuatan tercela. Mengapa demikian? Karena pemungut cukai dianggap sebagai sampah masyarakat, orang yang jahat dan orang yang berdosa yang harus dihukum menurut pandangan agama dari orang-orang Farisi ini, orang ahli Taurat ini. Jadi saudara-saudara, ini kelompok yang cara memandang ekstrim. Nah, saat ini juga cara pandang ekstrim semacam ini saya kira masih ada di beberapa
di beberapa kelompok masyarakat ya, yang sedikit-sedikit menghakimi orang lain, menyatakan keberdosaan orang lain, tetapi bukan itu saja, tetapi memusuhi atau menyingkirkan atau bahkan menghukum orang-orang yang berdosa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua sikap yang tadi itu sebenarnya pada batas tertentu memang ada benarnya. Tetapi saudara-saudara, yang terjadi saat ini, kita berada di dalam alam ketika memandang dosa itu bersikap secara tidak seimbang dan tidak benar, tidak tepat. Nah, Tuhan Yesus pada bagian ini, saudara-saudara, memberikan satu pernyataan yang sangat baik, yang sangat seimbang dan sangat penting untuk kita mengerti berkaitan dengan kedatangan Dia. Di dalam ayat yang ke-32 tadi dikatakan, saudara, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku datang." Yesus datang ke dalam dunia, inilah Natal. Mulai dari kelahirannya, saudara-saudara, sampai nanti kepada pelaksanaan misinya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya. "Aku datang," kata Tuhan, memang bukan untuk memanggil orang yang benar. Dia tidak mencari orang yang benar, tidak memanggil orang yang benar. Tidak mencari dan memanggil orang-orang yang menganggap dirinya benar juga. Tetapi Dia memanggil orang berdosa. Orang yang di dalam hatinya, saudara-saudara, mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil mereka. Jadi, saudara-saudara, pada bagian ini kita melihat Tuhan tidak memusuhi orang berdosa seperti orang-orang Lewi ini, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini, saudara. Tuhan Yesus tidak langsung menghukum orang berdosa, tetapi saudara-saudara, Dia datang kepada orang yang berdosa, memanggil mereka bukan untuk hidup bersama-sama di dalam dosa. Itu juga keliru, saudara, bukan demikian. Tetapi memanggil mereka supaya mereka bertobat. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada seorang pendeta ya yang memberi kesaksian. Pada satu waktu dia berada di Amerika, lalu kemudian diajak di dalam pelayanan bersama kawannya, tetapi sebuah pelayanan yang cukup unik. Lalu dia diajak, saudara-saudara, ke sebuah night club. Di dalam night club ini ya tentu saja ada banyak orang yang menari-nari begitu, dan ada banyak hal perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat memalukan kita sebetulnya untuk mengucapkannya pun. Nah, saudara, tapi orang-orang di situ di dalam night club itu tahu bahwa mereka berdua ini adalah pendeta. Dan mereka bertanya, "Kalian pendeta, pakai baju pendeta, ngapain kalian datang ke sini?" Lalu teman si pendeta ini, saudara-saudara, yang juga seorang pendeta, menyampaikan begini, "Kalau Yesus ada pada zaman ini, rasa-rasanya Yesus juga akan datang ke tempat ini." Nah, saya tidak tahu, saudara, apa bisa begitu atau tidak Tuhan Yesus. Tetapi maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus juga peduli kepada orang-orang yang berdosa yang ada di dalam night club ini. Nah, sayangnya, saudara-saudara, pernyataan ini berhenti di situ saja. Saudara, memang Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa, tetapi Dia tidak berhenti di situ saja. Dia mencari orang berdosa bukan untuk memaklumi dosa, untuk membiarkan orang hidup di dalam dosa, bukan memanggil orang berdosa, saudara, supaya orang berdosa itu bisa sadar dirinya, bisa menerima dirinya dan tetap hidup di dalam dosa. Tidak, tetapi supaya mereka bertobat. Nah, saudara-saudara, ini ada konsep yang penting kita mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dosa kita maknai sebagai bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Saudara-saudara, kalau dosa kita maknai sebagai bentuk kurang lengkap di dalam pelajaran atau kurang diajar,
gitu saudara ya, atau dosa itu sebagai bentuk ekspresi dari hak asasi manusia, maka saudara-saudara, orang yang berbuat dosa tidak perlu berubah menjadi orang yang lain, menjadi orang yang harus bertobat. Tidak. Biarkanlah mereka mengekspresikan lalu menemukan dirinya sendiri. Saudara, kalau belum cukup untuk diajar, biarlah mereka belajar dari kesalahannya, dan nanti juga akan belajar dari kesalahannya. Kan begitu saudara. Jadi saudara-saudara, apa sebetulnya makna dosa? Berdosa di hadapan Tuhan itu apa? Saudara, berdosa itu bukan penyakit. Berdosa ini bukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah moralitas di masyarakat. Bukan itu ukurannya. Saudara, berdosa itu bukan sekedar penyelewengan dari perasaan tidak nyaman. Jadi kalau ada sedikit perasaan tidak nyaman, itu dosa. Bukan itu saudara. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa berdosa itu berhubungan dengan Allah. Saudara, ketika Daud berdosa karena berzina, ketika dia berzina dengan Batsheba, istri dari prajuritnya, di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, Daud kemudian merasa bersalah. Memang dia tentu merasa bersalah kepada Uria, suami dari Batsheba. Tetapi pada waktu itu belum ketemu. Yang pertama sekali Daud merasa bersalah kepada siapa? Merasa bersalah kepada Tuhan. Perbuatan yang Daud lakukan itu berhubungan dengan ketaatan dia kepada Allah. Sehingga Daud sendiri mengatakan, kepada Engkau saja, hanya kepada Engkau saja aku berdosa. Jadi saudara-saudara, di dalam pemahaman Alkitab, berdosa itu berhubungan kepada Allah, melawan segala kehendak Allah, mencemari kekudusan Allah, melawan segala perintah Allah, tidak mentaati segala kehendak Allah. Berdosa itu berarti saudara-saudara menyimpang dari standar yang Tuhan Allah tetapkan, bukan standar yang manusia tetapkan. Jadi saudara-saudara, manusia apakah mengerti tentang standar Tuhan atau tidak? Apakah dia merasa ada perasaan bersalah atau tidak? Apakah manusia ini sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Pada saat melanggar kebenaran firman Tuhan, maka siapapun manusia berdosa di hadapan Tuhan. Itulah dosa. Dan saudara-saudara, kita mengetahui di dalam seluruh Alkitab, mulai dari kitab Kejadian, pasal yang ketiga yang menceritakan tentang asal mula dosa, maka akibat dari dosa adalah kekacauan yang terjadi di dalam dunia. Dan itu sebabnya saudara-saudara, sejak awal Tuhan memberikan janji keselamatan. Dan janji keselamatan itu dipenuhi melalui kedatangan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus datang, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena dengan bertobat itulah saudara-saudara, maka keselamatan itu bisa didapatkan. Tentu harus ada kesadaran, tentu harus ada penyesalan, tentu harus ada perasaan bersalah. Tentu harus ada saudara-saudara perasaan merasa jijik terhadap segala macam perbuatan dosa. Itu langkah pertama dari pertobatan. Tetapi kemudian saudara-saudara, bukan hanya berdiri di tempat karena perasaan-perasaan itu, tetapi kemudian membalikkan arah, berjalan kepada Tuhan. Memulai untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam iman. Jadi saudara-saudara, bertobat itu berarti meninggalkan kehidupan yang lama, merasa jijik dengan apa yang diperbuat di masa yang lalu, tetapi kemudian berbalik arah, lalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia? Dia Allah yang meninggalkan kemuliaannya untuk datang ke dalam dunia yang hina, seperti digambarkan dunia yang kotor, yang hina itu, saudara, sampai tidak ada tempat untuk membaringkan kepala. Saya ingat ada seorang pendeta yang menafsirkan bagian ini, saudara. Kenapa Yesus harus lahir di palungan, di sebuah kandang? Pendeta itu mengatakan karena memang tidak ada tempat yang layak di dunia ini.
Karena semua tercemar oleh dosa. Saudara-saudara, mungkin ini semacam guyonan. Tetapi saya pikir tidak ada salahnya juga kita untuk memahami memang bahwa istana raja pun yang dianggap mulia pun bukan tempat yang tepat untuk lahir sang juru selamat. Karena istana raja penuh dengan noda-noda dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena dia memanggil Anda dan saya, orang-orang yang berdosa. Memanggil kita sekalian orang-orang yang berdosa, supaya menyadari bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu harus ditinggalkan. Supaya kita kembali kepada Allah, beroleh keselamatan dari Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, dan hidup di dalam kelimpahan rohani bersama dengan Tuhan. Itulah arti dari kedatangannya. Saudara-saudara, sayang sekali kalau Natal kita dimaknai sebagai bentuk sukacita dunia. Ya, saya mendengar ada seorang pengkhotbah yang memberikan semacam penyesalan ya, atau mengungkapkan semacam kekecewaan. Natal saat ini karena pandemi kita nggak bisa hadir di gedung gereja, kita tidak bisa menyalakan pohon Natal di gereja atau memasang lilin, lalu kemudian kita menyanyikan Silent Night, Holy Night, itu saudara malam kudus. Sayang, saudara, memang momen itu sangat berkesan kepada kita. Ya mungkin penting, tetapi bukan paling penting saudara. Kalau hari ini kita bernatal hanya di rumah saja, tidak ada hadiah-hadiah, tidak ada perjumpaan dengan saudara-saudara seiman, bahkan tidak ada pohon Natal dipasang di rumah misalkan, ataupun tidak ada aksesoris apapun, saudara, memang pada Natal itu bukan itu yang penting. Pada saat Natal Tuhan memanggil orang berdosa untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa yang lama. Apa itu dosa? Tadi saya sudah ungkapkan, saudara, adalah segala perbuatan, segala pikiran, segala sikap yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, periksalah di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah? Saudara, itu harus kita tinggalkan dan kita melangkah di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, kita bersyukur Natal itu berdekatan dengan tahun baru ya. Seolah-olah mengisyaratkan kepada kita, oke, di Natal ini mari kita bertobat, meninggalkan sisa-sisa yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama, lalu memasuki tahun yang baru, kita menjalani hidup yang baru, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, semoga pada Natal kali ini, meskipun saudara dan saya saat ini hanya bisa merayakan Natal di rumah bersama keluarga, tetapi makna Natal itu tidak berkurang karena kita berkomitmen kembali, saudara, untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, mengalami pertobatan sama seperti Lewi ini, saudara. Lewi ini dengan ekstrim ya diungkapkan di dalam bagian Alkitab ini, dikatakan bahwa dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Segala sesuatunya apa, saudara? Segala sesuatunya adalah kehidupannya yang lama, harta bendanya, kenikmatan yang lama, segala kenyamanan dan kemewahan di dalam kehidupan yang lama, yang hidup di dalam dosa, segala kenajisan, kekejaman sebagai seorang pemungut cukai, dia tinggalkan lalu dia mengikut Yesus. Saudara, itulah yang paling penting. Semoga saat ini saudara, panggilan Tuhan juga sampai kepada kita, sampai kepada saudara yang mendengarkan khotbah ini, dan mari kita memasuki tahun yang baru di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Sudah kami mendengar firman Tuhan ini, biarlah hati kami digerakkan oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kami hidup mengikut Engkau. Karena Engkau sudah mati disalibkan, Engkau sudah bangkit, Engkau sudah memberikan kehidupan yang baru, maka kami harus hidup bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti
Ibadah Natal ini biarlah berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan, sukacita dan damai yang sejati dari Tuhan itulah yang dirasakan, yang dialami oleh setiap keluarga. Kalau saat ini ada jemaat kami yang sakit, Tuhan Engkau yang menjamah, memberikan kekuatan dan kesembuhan dan pemulihan. Ada jemaat kami juga yang saat ini mungkin masih berduka karena mengalami kehilangan. Oh Tuhan, Engkau sendiri yang akan menghiburkan, memberikan kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memohon berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat Natal, saudara-saudara. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi terang dalam kehidupan kita. Terima kasih juga untuk Guru Injili Cecep Lukman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Doa berkat akan dibawakan oleh Guru Injili Cecep Lukman. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga damai dan sukacita Natal yang sejati bersama dengan saudara, dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Biarlah damai Natal hadir dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Sentang Kwailo, Santi Cukuliman. Saya Pendeta Winata Setiawan mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 kepada seluruh hamba Tuhan, majelis, dan jemaat Gereja Sidang Kristus Bandung. Natal selalu memberi harapan kepada kita, namun kita tidak melihatnya saat ini karena rancangan Allah bukanlah rancangan kita. Tapi kita tahu rancangan Allah adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan memberi hari depan yang penuh harapan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat GSK Bandung terkasih. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Dan biarlah Natal kali ini, di mana kita tidak bisa berjumpa, tetap memberikan sebuah keyakinan kepada kita. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menuntun hidup kita, Tuhan tetap memberikan yang terbaik pada kita. Dan biarlah tahun 2021 merupakan tahun-tahun di mana kita lebih melekat lagi dengan Tuhan, menggantungkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Halo semuanya, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal senantiasa menyertai kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Marwan mengucapkan selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Shalom, saya mewakili segenap majelis mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus. Kiranya sukacita Natal dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Damai di bumi, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. See you.